Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rebun. Saya atas nama Siti Namira atau calon dari Sakjin hadir di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi terkait etika bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan apa sih itu etika. Etika sendiri adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Oke, selanjutnya kita akan ke materi yang membahas etika-etika dalam bisnis. Materi yang pertama yaitu etika bisnis dalam teknologi informasi. Dalam materi ini juga terdapat pengertian etika yaitu sebagai nilai, norma atau aturan mengenai sesuatu hal yang baik dan buruk, benar atau salah yang dianut oleh golongan masyarakat. Pengertian etika bisnis juga ada yaitu pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Pengertian dari teknologi informasi adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi yang bertujuan membantu manusia untuk mempermudah dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Kita masuk ke pembahasannya yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Jumlah pengguna internet di dunia kini ada 4,66 miliar jiwa. Survei dari Hootsuite. Jenis etika dalam teknologi informasi. Pertama, kode etik pengguna internet. Yang pertama yaitu menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan dan pelecehan. Selanjutnya yaitu kode etik programmer. Yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga, tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Perlu kita ketahui peluang bisnis dalam teknologi informasi. Yang pertama yaitu bisnis teknologi web development, yang kedua bisnis teknologi startup produk IT, yang ketiga bisnis jasa desain grafis, yang keempat jasa penulis artikel. Sekarang kita masuk dalam etika bisnis dalam sumber daya manusia. Adapun pengertiannya yaitu sumber daya manusia atau yang sering disingkat SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal atau non-material atau non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan ekstensinya organisasi. Ada dua fungsi sumber daya manusia yaitu yang pertama fungsi manajerial, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengendalian atau controlling. Yang kedua yaitu fungsi operasional. Yang pertama kompensasi, pengembangan, pemeliharaan, dan terakhir pengintegrasian. Selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun organisasi. Sedangkan perspektif makro etika meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya kita beralih ke materi dengan judul pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan etis oleh Carson, Carmar, dan Woodward
tahun 2002 menjelaskan pengambilan keputusan etis sebagai suatu proses dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, menentukan fakta, mempertimbangkan alternatif yang tersedia, dan terakhir, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melihat situasi dari perspektif mereka. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan etis. Yang pertama, perkembangan moral. Fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan bergantung pada pengaruh luar, sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Selanjutnya kita beralih ke materi etika bisnis dalam keuangan. Adapun pengertiannya yaitu manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemberian atau acquisition, pembiayaan, pembelanjaan atau financing, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Manajemen terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, menggunakan dana tersebut secara efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, tujuan tradisional, yaitu memaksimalkan laba sudah tidak relevan lagi. Alasan memaksimalkan laba berarti tidak mempertimbangkan nilai waktu, ruang, risiko, dan return masa datang tidak dipertimbangkan, serta kebijakan dividen tidak dipertimbangkan. Fungsi manajemen keuangan yang pertama yaitu fungsi penggunaan dana atau allocation of fund, keputusan investasi atau capital budgeting atau investment decision, pembelanjaan aktif. Yang kedua, fungsi mendapatkan dana atau raising decision atau option of funds, keputusan pembelanjaan atau financing decision. Yang kedua, pembelanjaan pasif. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya dengan judul etika dalam kegiatan produksi. Bisa kita lihat di sini pengertian etika produksi. Pengertiannya itu seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal yang dilakukan dalam proses produksi. Etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran meliputi yang pertama, etika dalam produksi, yang kedua, etika dalam kegiatan pemasaran, dan yang ketiga, sekilas mengenai pemasaran. Poin pertama yaitu etika dalam produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi berarti membuat nilai manfaat atau suatu barang atau jasa. Produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja, sehingga produksi kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Poin berikutnya yaitu 3 faktor penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, rendah hati. Poin selanjutnya, etika dalam kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan bisnis perusahaan. Sekarang kita beralih ke materi yang terakhir yaitu dengan judul etika bisnis dalam bisnis globalisasi. Etika globalisasi didefinisikannya sebagai konsensus dasar tentang nilai-nilai pengikat dan sikap dasar yang dikukuhkan oleh semua sistem kepercayaan atau agama, meskipun terdapat perbedaan dogmatis dan yang sesungguhnya bisa juga disembangkan oleh kaum non-beriman atau yang sering disebut ateis. Materi selanjutnya, lingkungan bisnis dalam ekonomi global. Ada beberapa indikator dalam lingkup bisnis secara globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, menjamunya sejumlah pesaing baru. Yang kedua, tekanan-tekanan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang ketiga, kesempatan-kesempatan baru. Yang keempat, deregulasi. Dan yang kelima, keragaman tenaga kerja. Poin selanjutnya yaitu
Dampak globalisasi terhadap organisasi dan manajemen lokal. Mampukah Indonesia tidak ikut dalam proses globalisasi? Walaupun bisa menolak, namun tidaklah mudah karena globalisasi merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Apalagi negara kita sudah terlibat utang dan juga masih memerlukan pinjaman dari negara-negara yang notabene tergabung dalam WTO, di mana kita juga menjadi anggotanya. Poin selanjutnya yaitu norma, moral, dan etika dalam bisnis global. Etika dunia usaha atau etika bisnis dalam pembangunan tidak terlepas dari pembahasan kita mengenai perilaku atau stakeholder-nya, yaitu perilaku ekonomi dan bisnis, pemerintah, dan masyarakat dengan nilai-nilai dalam dunia usaha, keanekaragaman, serta kelembahannya. Poin berikutnya antara lain dampak pembangunan sektor ekonomi. Terhadap lingkungan hidup, pembangunan merupakan upaya untuk mengelola, memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup rakyat. Semakin tinggi pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka berarti semakin banyak barang sumber daya yang diambil dari dalam bumi dan akan semakin sedikitlah jumlah persediaan sumber daya alam. Poin selanjutnya yaitu perilaku. Dalam keadaan yang tidak mungkin, menjadi yang paling liberal di dunia, bahkan melebihi yang berlaku di negara-negara yang paling liberal. Berikutnya yaitu kebijakan dalam penentuan harga. Kuncinya pada perubahan cara penentuan harga atau pricing. Secara konvensional, harga selanjutnya yaitu kejahatan korporasi global. Ekonomi global menunjukkan keadaan resesi yang semakin dalam. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kian melamban, pengangguran membengkak, pertumbuhan dan konsumsi menurun. Indeks saham di Wall Street sampai di bawah angka 8.000 sampai setelah terjadi tragedi terorisme hancurnya gedung WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2021. Poin terakhir dari materi ini yaitu ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi Pancasila. Sejak masa reformasi, terutama sejak SI MPR 1998, menjadi populer istilah ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Nah, itulah tadi beberapa materi dan poin penting yang saya bahas. Mungkin ada beberapa pengucapan dan penjelasan yang tidak jelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.